إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Disyukur kehadiran Allah yang ini kita semua masih senantiasa mendapatkan limpahan dan curahan rahmat dari Allah, sehingga kita semua mampu menjalani satu kewajiban yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu menjalankan ibadah sholat Jumat. Mudah-mudahan amal ibadah kita semua ini benar-benar menjadi amal ibadah yang diterima oleh Allah, amal ibadah yang sholihan maqbulah. Allahumma ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, pada kesempatan ini saya berwasiat kepada seluruh jamaah itu senantiasa meningkatkan kualitas keimanan kita kepada Allah, untuk senantiasa meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Imtithal awamirillah, dengan cara melakukan semua perintah yang telah diperintahkan oleh Allah, sekaligus wajibina nawahi, jauhi semua larangan yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika dua hal ini kita mampu melaksanakan dengan baik, kita mampu pegang dengan kekeh, jauhi larangan Allah, melakukan perintah Allah, maka Allah akan menggolongkan kita semua minal muttaqin, menjadi hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, harapan semua manusia, termasuk pulau Islam, yaitu untuk menjadi orang yang baik, membangun diri kita untuk menjadi orang yang sholih, dan tidak ada satupun manusia yang ada ini berharap dirinya menjadi orang yang jelek, menjadi orang yang hina. Tidak ada. Seluruh manusia pada hati kecil menginginkan bahwasanya dirinya menjadi orang yang baik di semua urusan. Hadirinnya dirahmati Allah. Cukupkah hanya diri kita saja menjadi orang yang baik? Cukupkah hanya kita saja sebagai orang tua menjadi orang yang sholih? Maka jawabannya adalah tidak. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita, jangan hanya dirimu saja yang menjadi orang baik, tapi anak-anakmu didik dengan baik, zuriyahmu didik dengan baik, sehingga Quran berbunyi wa aslih li fi dzurriyyati. Ya Allah, jadikan semua anak keturunanku anak keturunan yang sholih sholihah. Allah mengajarkan kepada kita, ternyata kalau hanya sekedar kita yang baik belum cukup. Maka Allah ajarkan, Allah ingatkan kepada kita, anak-anak kita, keturunan kita berusaha ikhtiar bagaimana mendidik mereka
mereka untuk menjadi orang-orang yang saleh-saleh yang diharapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asal muslimin jamaah Jumat rahimahullah. Berbicara soal anak, Al-Quran mengatakan ada 3 jenis macam anak. Yang pertama, Al-Quran mengatakan satu jenis anak aduun. Anak itu menjadi musuh. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum wa in ta'fu wa tashfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Satu jenis anak disebut oleh Allah bahwa anakmu semua tidak menjadi anak yang baik karena ada anak yang aduwwan lakum, anak yang menjadi musuh. Bagaimana anak yang menjadi musuh kita? Musuh, anak yang berlawanan dengan kita, anak yang menyakiti kita, anak yang merugikan kita, anak yang menghalangi tujuan kita. Ada anak seperti itu karena disebut di Al-Quran. Pertanyaannya, kenapa anak ini bisa menjadi seperti ini? Kenapa anak ini bisa menjadi musuh dari orang tuanya? Sesungguhnya hadirin, anak itu dididik, dibina oleh orang tua. Maka ketika anak menjadi seperti itu, sesungguhnya tidak mutlak anak yang salah, tapi orang tua. Pendidikan yang diberikan kepada anaknya, tarbiyah yang diberikan kepada anaknya adalah tarbiyah yang menjauh dari Allah. Ketika anak tidak melakukan perintah Allah, orang tua diam saja. Ketika anak melakukan maksiat, orang tua diam saja. Maka anak yang seperti ini, yang disebut Al-Quran dari aduwwan lakum, anak yang menjadi musuh kita di dunia sampai nanti di akhirat. Anak yang seperti ini akan menyeret kita masuk ke nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Karena siapa? Karena orang tua. Karena orang tua. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau menjadi dalam hal tarbiyah kepada anak, dalam hal mendidik anak-anak kita, hendaknya betul-betul dididik sesuai dengan pendidikan yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak menjadi musuh. Yang kedua, hadirin, Al-Quran menyebut ada jenis anak yang membawa fitnah bagi kita. Ada anak yang menjadi fitnah bagi orang tuanya. Wa'lamu innama amwalukum wa auladukum fitnah wa anna Allaha 'indahu ajrun 'azim. Al-Quran menyebut bahwa anak-anak, ada jenis anak yang disebut oleh Al-Quran membawa fitnah bagi orang tua. Bisa jadi orang tua yang baik, bisa jadi orang tua yang salih-salihah, tapi karena pergaulan di luar, tapi karena lingkungan, sehingga membentuk anak ini menjadi fitnah kepada orang tuanya, melakukan sesuatu yang tidak baik, melakukan sesuatu yang tidak pantas,
Sehingga di dunia saja orang tuanya disebut-sebut ketika ada anak itu melakukan ketidakpantasan di masyarakat. Apa yang dikatakan oleh masyarakat? Anak siapa yang telah melakukan seperti itu? Orang tuanya. Orang tuanya di dunia saja sudah diseret oleh anaknya, apalagi nanti di akhirat. Dan ini cobaan, ini ujian bagi orang tua. Ketika orang tua mampu, sekali lagi mampu mendidik dan mentarbiah anaknya dengan baik, maka insya Allah ulama dengan histori mempunyai anak-anak zuriat yang soleh. Yang ketiga, Al-Quran menyebut ada jenis anak yang qurrata a'yunin, anak-anak yang ketika dipandang mata maka anak tersebut mampu mendinginkan hati orang tua. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Ada jenis anak disebut Al-Quran sebagai anak-anak yang ketika dilihat, dirasakan oleh orang tua, maka orang tua tersebut merasa dirinya, merasa hatinya terterang, merasa hatinya bahagia karena anaknya betul-betul melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah, melakukan apa yang telah diperintah disunahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya kalau menjadikan histori, kita semua berharap anak-anak kita, keturunan-keturunan kita menjadi keturunan yang qurrata a'yunin, keturunan-keturunan yang ketika dipandang mata, dirasakan oleh mata, jadi anak-anak yang mendinginkan hati kita, mendinginkan mata kita. Pertanyaannya, bagaimana untuk membentuk anak seperti ini? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam satu ketika pernah bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan." Jika Allah menghendaki hambanya itu menjadi khair, hambanya itu menjadi hamba yang baik, hamba yang salih, yufaqihu fiddin, maka Allah fahamkan orang tersebut dengan urusan agama. Rasulullah, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan konsep bagaimana menjadi orang baik, bagaimana menjadi orang soleh. Jawabannya adalah yufaqihu fiddin. Orang tersebut harus mendalami urusan-urusan agama. Hadirin, ini adalah kabar dari Rasulullah, beritahu oleh Rasulullah. Maka hadirin, ulama dengan histori, jika menghendaki anak keturunan kita jadi anak-anak yang soleh, menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang kita harapkan, anak-anak yang diharapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sejak kecil. Bina dia, kenalkan dia dengan Allah sejak kecil, kenalkan dia dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kenalkan dia dengan agama, kenalkan dia dengan aturan-aturan yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika manusia hidup di bumi. Maka ketika anak-anak kita tahu bagaimana syariat agama, bagaimana pemahaman agama, bagaimana urusan agama, insyaallah ta'ala anak inilah nanti yang dijadikan oleh Allah anak-anak
yang baik, anak-anak yang soleh seperti yang disebut oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Jawabannya cuma itu, kata Rasulullah. Harus faham agama, harus faham Allah, harus kenal Allah, harus kenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan sedikit khutbah ini mampu membawa kita berangan-angan lagi bahwa sesuatu yang saya kerjakan selama ini ternyata salah. Saya harus memperbaiki, saya harus meningkatkan pendidikan anak kita tentang pemahaman agama. Bagaimana sholat, bagaimana perintah Allah yang berupa sholat, bagaimana perintah Allah yang berupa puasa, berupa zakat, berupa haji. Diajarkan semua kepada anak kita sehingga belum ada dengan sedaya. Jadi orang yang selamat dunia kita, apalagi ketika kita di akhirat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina Ila